Bayangkan, hanya dalam hitungan minggu, sebuah lahan yang sebelumnya masih kosong, kini hampir berubah menjadi sebuah sekolah modern yang siap menyambut ratusan anak Indonesia. Bukan sekadar bangunan, bukan sekadar ruang kelas, tetapi sebuah tempat yang akan menjadi awal lahirnya mimpi-mimpi baru. Dan ada satu hal yang menarik. Gubernur Maluku Utara, Shirley Tjoanda, tidak datang hanya ketika bangunan ini sudah berdiri megah. Beliau memilih mengawal prosesnya sejak awal. Dari saat yang masih berupa rangka baja, saat dinding belum berdiri, saat debu dan alat berat masih memenuhi lokasi proyek. Hingga hari ini, ketika ruang kelas sudah tertata rapi, meja dan kursi sudah tersusun, fasilitas mulai lengkap, dan sekolah ini tinggal menunggu suara bel pertama berbunyi. Inilah yang seringkali tidak terlihat oleh publik, bahwa sebuah pembangunan besar bukan hanya soal meresmikan hasil akhirnya, tetapi juga tentang memastikan setiap proses berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekolah rakyat di Desa Rioribati, Kabupaten Halmahera Barat, ini adalah salah satu proyek strategis yang menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, didukung Kementerian PUPR, dan dibangun oleh PT Hutama Karya ini menjadi simbol bahwa pendidikan adalah jalan terbaik untuk memutus rantai kemiskinan. Namun, apakah proyek ini benar-benar siap digunakan? Bagaimana kondisi ruang kelasnya? Seperti apa fasilitas yang akan dinikmati para siswa? Dan mengapa Gubernur Shirley Tjoanda terus datang berkali-kali untuk mengecek setiap detail pembangunan? Mari kita ikuti bersama kunjungan terbarunya. Karena hari ini, kita tidak hanya melihat sebuah gedung sekolah. Kita sedang menyaksikan bagaimana sebuah harapan sedang dibangun, batu demi batu, ruang demi ruang. Hingga akhirnya siap menjadi tempat lahirnya generasi masa depan Maluku Utara. Saksikan video ini sampai selesai. Karena di balik setiap dinding yang berdiri, ada kerja keras, kolaborasi, dan komitmen besar untuk menghadirkan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Simsalabim, setiap 2 minggu datang, masih rangka, datang lagi sudah tutup, datang lagi sudah bata, datang lagi furniture sudah jadi. Ting, 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 jadi. Pertama, saya ucapkan selamat datang Bu Shirley selaku Gubernur Maluku Utara di proyek pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Maluku Utara. Sebelum Ibu dan rombongan masuk area proyek menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dan juga kebijakan PT Hutama Karya terkait sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan, perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini, Pak. Selama memasuki area proyek, Ibu saya wajibkan menggunakan alat pelindung diri, yaitu helm, rompi, sepatu, dan juga mematuhi rambu-rambu yang ada di sekitar area proyek. Apabila terjadi keadaan darurat, maka tanda sirine akan berbunyi, Bu. Kami harap Ibu tetap tenang, tinggalkan lokasi, ikuti arahan dan juga rambu jalur evakuasi menuju area titik kumpul atau master point. Untuk master point di area kita, mohon izin Ibu, di belakang Ibu, di set office. Dan apabila Ibu berikut rombongan membutuhkan informasi terkait keadaan darurat, kami selaku petugas K3 akan selalu standby dan mendampingi Ibu di lokasi proyek. Dan yang terakhir perlu kami sampaikan bahwa hari ini kami sedang tidak melaksanakan simulasi keadaan darurat. Itu artinya apabila terdengar suara sirine, itu adalah keadaan darurat yang sebenarnya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan Ibu. Sebelum kita melaksanakan kegiatan, mari kita tundukkan kepala sejenak, Pak. Ibu, kita berdoa mudah-mudahan dalam kegiatan siang hari ini kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan juga tidak halangan suatu apapun. Berdoa menurut agama dan agama masing berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih Ibu. Mungkin kita lanjut ke agenda selanjutnya. Ya. Ibu izin. Dari provinsi kita 10 Juli rencana mau masuk, Bu. Ada siswa untuk mungkin penyesuaian untuk area. Tapi pastikan proyeknya aman Ya. tuh. Ibu izin Ibu. Maka itu kita sengaja bikin zona, Bu. Zona bagian bawah ini area yang kita push nanti untuk. Nanti di color nggak? Iya, nggak Ibu izin. Oro gini. Iya. Oh, oke. Jadi yang mau di-push yang mana? Kita push untuk 4-3 sama bangunan SD dengan asrama yang bagian bawah, Bu. Itu kita rencana supaya area sisanya yang di luar ini dipagar, Bu. Sisanya kita kerjain. Iya, pastikan zonanya aman untuk anak-anak. Siap Ibu ya. Nanti kita pakai pagar. Iya Ibu. Aku tadi datang sini 18. Iya Ibu. Sekarang 20. Sekarang udah tanggal 1 Ibu, 1. Oh, Iya. hampir 2 minggu lah ya. Iya.
Ini SMA dan SMP, iya Ibu izin. Iya. SMA sama SMP aja, SD nanti aja baru masuk. Oh iya. Bahaya soalnya. Iya. Kita push untuk area-area yang berdekatan untuk asrama SD Bu, supaya bisa tercover. Dan mereka juga debu nanti setiap Iya, hari. betul, Cium iya. debu itu nggak bagus. Iya, siap Ibu. Soalnya menurut data dari Kemensos sekitar 450 yang akan masuk di sini Bu izin. Iya, tapi Iya. sebenarnya itu sudah termasuk murid baru juga. Iya. Oh iya Ibu, siap. Ada kendala apa ini? Tuhan sudah kasih mujizat panas terus kan? Iya Ibu. Dari saya pulang sampai sekarang nggak ada hujan kan? Siap Ibu ya. Ini panas terus sampai sekolah rakyat jadi. Kalau bisa sampai berakhirnya kontrak Ibu masih Ah, ah. berdoa buat kita Ibu. Siap. Izin Ibu, yang kita masih dalam tahap menunggu yaitu jalan untuk lingkungan ke kebun Ibu. Oh, Ibu Perkim. Siap, Ibu. Tanah. Tanah Iya. gimana? Itu kita belum ada. Iya. Iya. Iya, enggak apa-apa. Bilang tadi maunya dirobohin, pokoknya beli aja. Iya. Di situ dia belikan untuk tribun dan untuk Iya. air Kalau bersih. tribun kita udah mepetin bisa masuk Bu, di Cukup catchment ya. area kita. Kemarin minta dari SDA untuk air bersih. Iya. Sama jalan ke kebun. Iya, jalan ke kebun, masyarakat. iya. 2,5 meter sepanjang pagar Ibu. Iya. Peta yang saya sampaikan itu sudah Termasuk jalan ya. Iya. Karena mereka harus mau panen nggak bisa keluar. Iya, nanti. izin Ibu. Soalnya kemarin pada waktu kan kita punya berakhirnya Ini kontrak. samping Iya, nanti Ibu. ya. Berakhir kontrak kapan? Tanggal 9 Agustus. Masalahnya ada treatment yang kita harus kerjakan di jalan lingkungan Bu. Kita masuk lewat mana? Kita lewat samping, ya. Oh, jadi kalau hujan sekarang udah nggak terlalu Udah, becek iya, ya. Ibu. Kita udah bikin saluran samping keliling semua Ibu, ya. Jadi kalau petani tanya kenapa ada hujan, karena doanya lagi buat sekolah rakyat selesai. Minimal untuk sampai bulan Agustus Ibu. Ah. Ini apa? Ini? Ini SD Bu. Ini kita percepatan untuk SD Bu. Siap. Iya, masuk aja dari sini Bu izin. Ini yang kita push untuk langsung mobiler dalam 3 minggu ini harus selesai Bu. Iya. Simsalabim, setiap 2 minggu datang masih rangka, datang lagi sudah tutup, datang lagi sudah bata, datang lagi furniture udah jadi. Ting 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 jadi. Ting-tingnya tapi di belakang ada 1.200 orang yang bekerja siang dan malam dan ada papol yang tidak tidur. ME-nya udah. Udah Ibu, jaringan kabelnya udah, tinggal kita setting untuk plafonnya. Oh. Ayo, sini. Ting. Di mana ada kemauan, ada usaha dan doi dan doa, maka bisa. So ini ruangan sekolah rakyat 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 30 satu rombel 30 anak nggak pakai AC tapi ada roster dan jendela yang banyak. Nanti ada colokan Pak, katanya pakai laptop. Ada Ibu, ada. Nanti colokan kabel Bu ya. Terus Iya. nyolok kalau dia tiba-tiba lagi ini laptopnya habis baterai gimana? Iya. Kan katanya belajarnya pakai laptop, Iya, satu orang satu orang satu laptop, Kalau Ibu. laptopnya habis baterai, Di lab komputer ada Ibu sendiri. Jadi mereka bawa ini yang udah colokan Ibu. Nanti di lab komputer sendiri ini yang mereka punya fungsi belajarnya Bu. oh kerja biasa Iya, aja. iya. Ibu izin mungkin yang sebelah sana yang ada kursinya Bu. Oh ya. Iya. Plafonnya Sunda plafon. Yuk. Oh mana? Oh ada kipas angin, ada locker, dan lain-lain. Standarnya mockupnya seperti gini. Ada fire alarm, ada lampu, ada speaker, ada Duduk Pak Paul, ayo duduk Pak, foto. Ini mejanya juga sudah ergonomik, posisi untuk menulis. Ada buat taruh barang
Laci. Murid duduk yang baik. Pak Kadis, murid duduk yang baik. Nanti sekolah-sekolah di Maluku Utara kayak perlu ganti deh ini. Madrasah ada Ganti ini ya. Iya, rehabilitas kita menggunakan metode. Coba tanya Citos mau kasih CSR enggak? Saya terima. Ini sekarang tanggal 1 Juli, jadi 10 Juli kalau udah mau masuk sih ruangan udah siap. Semua ruangan kondisinya udah kayak tadi. Tinggal tengah aja ya. Tengah ini finishingnya apa nanti? Punya sama mini teater aja Bu, mereka punya. Nggak, finishing lantainya apa? Ini rabat Bu, nanti ada pakai rumput sintetik di bagian spot area hujan jatuh Bu ya. Tapi penyerapannya oke? Iya, Di bawah, semua pakai saluran keliling, drainase di bawah keliling. rumput Iya, sintetis. siap. Nggak jamuran ya? Iya Ibu. Kamar mandi di mana? Kamar mandi samping Ibu ya. Ini lagi kita dalam tahap Listrik sudah masuk? Listrik udah masuk? listrik semua udah Bu. Tadi kipasnya udah jalan Bu. Air Iya. bersihnya sudah oke ya? Air bersihnya udah bisa iya, jalan? lagi proses. Terakhir iya. katanya 80% Iya, pumpnya. iya Ibu. Izin. Oh ini kamar mandi. Iya. Listrik, PLN, Kalian kita udah mendaftar Bu untuk kapasitas 300. ada kendala enggak? Dayanya cukup enggak? Coba dicek deh. Iya. Kita udah semua Iya, dayanya. kita udah hitung di 355 KPI. Merekanya siap enggak? Iya. Hati-hati jatuh. Jadi di sini nanti yang tengah itu ada SD 3 Rombel, SMP 2. SD itu jangan masuk sini dulu. SD nggak usah masuk, SD di sana aja dulu. Bilang ibu gue maunya begitu, SD di sana aja. Ini debu, nanti anak-anak radang, sakit dan lain-lain. Iya, setelah 1 bulan nggak apa-apa daripada anak masuk sini sakit dan segala macam. SMP dan SMA aja yang boleh masuk sini. Pastikan prioritas Desur 1-2. Kita foto di sini, pencar-pencar. Kalian foto dari bawah. Bentar Pak, ayo Pak. Satu di mana, satu di mana. Ayo foto. Cari posisi, cari posisi. Cari posisi berjarak. Jarak, pakai ini. Pakai helm. Oh, hati. Melayani dengan hati Kemensos. Aku mau duplikasi desainnya nanti kalau aku bangun sekolah lagi kayak gini. Murah, meriah, bagus. Dan modern. Ini kan desainnya pasti mahal nih. Ini tinggal direplikasi aja. Iya, minta sampai perencanaan RAB sama BQ-nya. Ini kan aku udah jadi mandor gratis. Iya. Coba lihat. Ini lapangan kapan siap? Lapangan ini on progress karena kita masih pakai akses untuk asrama 2 ini selesai Bu. Tapi rumputnya udah datang. Ini dari produksinya masih terus jalan ya? Garut, masih jalan Bu, yuk, izin Ibu ya. Ini minggu depan. Di sini Tata ya? Iya. Tadi lagi. Sama Pak Pol kali ini. Iya. Kamu arah mana? Angle. Ya. Si tanda. Saya gerakannya. Dia kalau 1, 2, 3 terus gini. Oh iya, yuk. Ting. Siap, Ibu, makasih. Seandainya segampang itu. Iya, jadi kita prioritaskan untuk asrama yang berdekatan Ibu, sehingga akses konstruksi lain jangan terganggu Ibu buat Ya. anak-anak. So, rencananya tanggal 10 Juli anak-anak Rombel SMP, SMA itu udah masuk ke sini. Ini bangunan SMA dan yang tadi bangunan SMP. Kemarin waktu saya datang tanggal 18 itu belum finish ya. Ini udah finishing, furniture semua sudah jadi, tinggal ME aja touch up dikit.
SMA sama SMP bangunannya udah jadi, SD belum. Jadi SD pun saya belum nyarankan untuk mulai karena masih debu. Masjid sana udah mau selesai dan Tuhan menyertai, meridoi karena cuacanya bagus. Progresnya cepat loh. Jadi ini sekolah rakyat, program dari Pak Presiden Prabowo melalui Kementerian Sosial, dikawal oleh Kementerian PU, di Maluku Utara dibangun oleh Utama Karya. Utama Karya, dinikmatin oleh warga Maluku Utara. Terima kasih Pak Presiden dan Pak Mensos dan Kemensos dan Kementerian PU dan Utama Karya. Semoga tahun 2026 ini kita dapat lagi. Mudah-mudahan 2 Ibu. 5. Oh 5 iya. Soalnya baru masuk 1 Iya. kota Ibu. Baru mau ya. Iya Ibu. Ini aku lagi kejar di BPN untuk sertifikat tanah. Oh iya, siap Ibu ya. Tim lantas. Lantas proyek. Semua lihat sini 3, 2, 1 sekali 3, 2, 1. Ini Bu, baju merah. Baju merah, tim baju merah. Ayo sebagian sana. Satu lagi Bang, Bang satu lagi. Satu sini kiri. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, lagi 1, 2, 3. Terima kasih Bu. Terima kasih. Tim rompi, tim rompi. 3, 2, 1. Oke. Yang cewek-cewek. Oh, konsultan. Rapat. Rapat. 1, 2, 3. SOP. Ya, tim HK. Mbak Siska udah kayak tim HK, bajunya matching. HP udah. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Gimana gaya lo, Bu? Lagi. Sekarang yuk. Oke. Oke, makasih. Terima kasih. Ayo. Dari tim listriknya Bu. Tim listrik. Ya. Makasih ya Pak Pol, sukses ya. Datang Ibu ya. Ya. Thank you, terima kasih. Sahabat semuanya, setelah menyaksikan langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Halmahera Barat, ada satu hal yang patut kita apresiasi. Yang kita lihat hari ini bukan hanya sebuah proyek pembangunan gedung, tetapi sebuah komitmen, sebuah keseriusan, dan sebuah kepedulian terhadap masa depan generasi muda Maluku Utara. Hal yang paling menarik adalah bagaimana Gubernur Shirley Coanda tidak hanya hadir ketika bangunan ini hampir selesai. Beliau memilih datang berkali-kali. Mulai dari saat bangunan masih berupa rangka, ketika lokasi masih dipenuhi alat berat, hingga hari ini ketika ruang kelas sudah tertata rapi dan hampir siap digunakan. Inilah yang membedakan seorang pemimpin yang hanya ingin melihat hasil, dengan pemimpin yang ikut mengawal setiap prosesnya. Bahkan dalam kunjungan ini, kita bisa melihat bagaimana beliau memperhatikan hal-hal yang mungkin dianggap kecil oleh banyak orang. Beliau memastikan keamanan anak-anak. Beliau meminta area yang masih berdebu tidak digunakan terlebih dahulu. Beliau mengecek kesiapan listrik, air bersih, ventilasi, ruang kelas, asrama, hingga kualitas furnitur yang akan digunakan para siswa. Beliau juga mengingatkan agar proyek tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi benar-benar nyaman dan aman ketika mulai digunakan. Karena sekolah bukan sekadar tempat belajar. Sekolah adalah tempat membentuk karakter, tempat menumbuhkan mimpi, dan tempat lahirnya generasi yang kelak akan memimpin Maluku Utara di masa depan. Yang juga menarik adalah semangat kolaborasi yang terlihat dalam proyek ini. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial menggagas programnya. Kementerian PUPR mengawal pembangunan. PT Hutama Karya bekerja siang dan malam menyelesaikan konstruksi. Sementara pemerintah Provinsi Maluku Utara terus melakukan pengawasan agar semuanya berjalan sesuai target. Kolaborasi seperti inilah yang seharusnya terus diperkuat.
Karena pembangunan yang berhasil tidak lahir dari kerja satu pihak saja, tetapi dari kerjasama, komunikasi, dan komitmen semua pihak yang memiliki tujuan yang sama. Harapan kita tentu sederhana. Semoga ketika bel pertama berbunyi, anak-anak yang masuk ke sekolah rakyat ini benar-benar mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Mereka tidak hanya memperoleh ruang kelas yang bagus, tetapi juga guru-guru yang hebat, lingkungan yang aman, dan kesempatan untuk mengubah masa depan mereka. Karena sejatinya, investasi terbesar sebuah daerah bukanlah gedung yang megah, melainkan manusia-manusia yang tumbuh di dalamnya. Penutup sahabat semuanya. Video ini mengajarkan kepada kita bahwa membangun masa depan tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan perencanaan, kerja keras, pengawasan, dan yang paling penting, komitmen untuk memastikan setiap pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekolah rakyat ini bukan hanya tentang beton, baja, dan bangunan, tetapi tentang harapan, tentang anak-anak yang kelak memiliki kesempatan untuk mengubah hidup mereka melalui pendidikan. Semoga sekolah ini menjadi awal lahirnya generasi-generasi hebat dari Maluku Utara yang mampu membawa daerahnya semakin maju dan membanggakan Indonesia. Sekarang kami ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, apakah pembangunan sekolah rakyat seperti ini merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera? Apa harapan Anda terhadap sekolah ini setelah resmi beroperasi? Silakan tuliskan pendapat, masukan, atau doa terbaik Anda di kolom komentar. Kami percaya setiap komentar yang membangun akan menjadi bagian dari semangat untuk terus memperbaiki dunia pendidikan di Indonesia. Jika Anda menyukai konten-konten yang mengangkat pembangunan, pendidikan, dan kisah inspiratif dari Maluku Utara maupun daerah lain di Indonesia, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan rekan-rekan Anda agar semakin banyak orang mengetahui berbagai upaya positif yang sedang dilakukan untuk masa depan bangsa. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua, dan semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini dapat menjadi bagian dari masa depan Indonesia yang lebih baik.